Baik, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Ide Bagus Gede Paramita. Jadi pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sosiologi pariwisata, di mana seperti kita ketahui bersama, jadi satu aktivitas pariwisata itu meliputi pergerakan manusia dari satu tempat menuju satu titik lokasi yang mana itu nantinya akan disebut dia sebagai destinasi wisata ataupun objek wisata. Baik, untuk mengawali pembahasan kita hari ini, jadi ada baiknya kita di awal bicara tentang apa itu sosiologi pariwisata. Nah, jadi sosiologi pariwisata itu adalah satu cabang dari ilmu sosiologi yang mana sosiologi pariwisata ini akan mengkaji mengkaji masalah masalah kepariwisataan dalam berbagai aspek. Nah, selain itu, sosiologi pariwisata ini juga dapat dikatakan sebuah kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi. Itu bagaimana penerapan prinsipnya, konsepnya, hukum, paradigma, dan metode sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena-fenomena pariwisata. Nah, jadi sosiologi pariwisata itu maksudnya di sini adalah berkedudukan sama ya dengan kajian sosiologi yang lain seperti halnya kita sudah ketahui bersama ada yang namanya sosiologi agama, sosiologi pembangunan, sosiologi hukum, termasuk sosiologi pariwisata ini dia dimasukkan ke dalam salah satu cabang dari ilmu sosiologi. Nah, Cohen sendiri di tahun 84 di halaman 373 menyatakan bahwa sosiologi itu concern with the study of tourist motivation, rule, relationship, and institution, and their impact on tourists and societies who receive them. Jadi maksudnya adalah sosiologi itu berkaitan dengan studi motivasi, berkaitan dengan wisatawan, berkaitan dengan institusi, dan dampaknya terhadap wisatawan itu sendiri dan juga masyarakat penerimanya. Itu di awal dulu pengertian tentang sosiologi. Nah, lalu apa pentingnya analisis sosiologi ini dilakukan terhadap pariwisata? Nah, yang pertama, pariwisata itu telah menjadi aktivitas sosial ekonomi dominan dewasa ini. Jadi bahkan ya pariwisata itu disebut-sebut sebagai industri terbesar sejak akhir abad ke-20. Jadi WTO tahun 2020 menyatakan seperti itu. Yang juga di mana pariwisata itu berkaitan dengan pergerakan barang, pergerakan jasa, pergerakan manusia dalam skala yang besar. Dan ini tercatat di dalam sejarah manusia. Nah, sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata ini memang telah terbukti menjadi industri terbesar
di berbagai belahan dunia, termasuk kita di Bali ya, yang mana 80% perputaran ekonomi kita itu bersumber dari sektor pariwisata. Terus yang kedua, pariwisata ini bukanlah satu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Karena pariwisata sangat-sangat terkait dengan masalah sosial, sangat terkait juga dengan masalah politik, masalah keamanan, masalah ketertiban, masalah culture, kebudayaan, masalah hospitality, masalah healthy, kesehatan, dan seterusnya. Termasuk berbagai institusi sosial yang mengaturnya. Jadi, pariwisata itu dikatakan tidak hidup di dalam ruang yang hampa. Lalu yang selanjutnya, pariwisata itu sangat dinamis. Sehingga setiap saat memerlukan analisis atau kajian yang lebih mendalam. Sebagai suatu aktivitas yang dinamis, pariwisata itu memerlukan kajian yang sustainable, kajian yang terus-menerus, kajian yang yang bersifat berkelanjutan. Nah, termasuk di dalamnya adalah aspek sosial budayanya yang juga sifatnya dinamis. Sehingga diharapkan pembangunan pariwisata itu bisa memberikan manfaat bagi pelaku, bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat lokal di mana pembangunan pariwisata itu dilakukan. Yang selanjutnya, pariwisata itu tidak bersifat eksklusif. Dalam artian bahwa pariwisata itu bukan saja menyangkut satu bangsa tertentu, melainkan pariwisata itu bisa dilakukan oleh semua ras, semua etnik, semua bangsa. Sehingga pemahaman terhadap aspek sosial budaya itu dirasakan cukup. Karena intinya semua orang yang hidup itu membutuhkan jalan-jalan, membutuhkan healing, membutuhkan pariwisata. Tidak terbatas dia oleh status sosial tertentu. Jadi setiap orang ingin melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas berwisata tersebut. Lalu selanjutnya, pariwisata itu juga disebut dia sebagai proses perjumpaan budaya. Jadi pariwisata itu selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda-beda tentunya. Yang berbeda dalam norma, berbeda dalam nilai, berbeda dalam kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Jadi pertemuan manusia atau masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda nantinya akan menghasilkan apa? Menghasilkan proses akulturasi, menghasilkan proses dominasi, menghasilkan proses asimilasi, menghasilkan proses adopsi, adaptasi, dan seterusnya dalam kaitannya hubungan antar budaya. Nah, yang tentu hal-hal tersebut merupakan salah satu isu sentral di dalam sosiologi. Selanjutnya, pariwisata itu dewasa ini hampir menyentuh semua masyarakat dunia.
sampai kepada masyarakat yang dulu dikenal sebagai masyarakat terpencil, kini juga sudah dirambah oleh pariwisata dengan berbagai derajat pengaruh dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Pariwisata juga telah terbukti menjadi salah satu prime mover dalam perubahan sosial budaya. Sedangkan perubahan sosial budaya merupakan satu aspek kemasyarakatan yang juga merupakan salah satu kajian dalam ilmu sosiologi. Nah, dan yang terakhir adalah berkembangnya ya berbagai lembaga baik di tingkat lokal, di tingkat regional ataupun di tingkat internasional yang terkait dengan kepariwisataan. Dan ini juga merupakan salah satu perhatian dalam ilmu sosiologi. Sebagaimana sosiologi itu seperti kita ketahui bersama membahas pula tentang aspek modernisasi dan dependensi dari hubungan antar negara. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat jejak peradaban pariwisata. Yang pertama itu ketika kita bicara pariwisata, sebetulnya pariwisata itu sudah mulai dikenal sejak peradaban manusia itu sendiri dimulai. Jadi semenjak manusia punya peradaban, orang itu sebetulnya secara disadari atau tidak, mereka sudah melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata. Bisa kita lihat misalnya bagaimana pergerakan manusia melakukan ziarah, ya, melakukan perjalanan agama itu misalnya, yang sekarang mungkin kita kenal dengan istilah wisata religi. Nah, selain itu, sebagai fenomena modern, jejak sejarah dalam pariwisata itu bisa juga kita telusuri, misal dari perjalanan Marco Polo ya, di tahun 1254 sampai dengan tahun 1324 yang menjelajahi Eropa, Tiongkok, lalu kembali lagi ke Venesia. Yang selanjutnya kemudian Pangeran Henry pun melakukan perjalanan yang sama di tahun 1394 sampai 1460. Christopher Columbus di tahun 1451 sampai tahun 1506. Jadi mengelilingi benua. Jadi bisa dikategorikan dia juga melakukan perjalanan wisata. Lalu Vasco da Gama juga di abad ke-15 juga melakukan perjalanan wisata. Nah, baru kemudian pariwisata itu dianggap sebagai kegiatan ekonomi. Pariwisata itu dianggap berkembang ya. Itu dimulai pada abad ke-19. Nah, di tahapan selanjutnya di tahun 1869 pariwisata ini juga disebut sebagai industri internasional. Nah, jadi tahapan perkembangannya sudah
sejak sangat lama sebetulnya pariwisata itu. Nah, dewasa ini pariwisata juga menjadi salah satu industri primadona ya. Jadi industri andalan untuk menghasilkan devisa di berbagai negara. Karena pariwisata ini yang memang cukup menjanjikan sebagai apa istilahnya primadona ekspor. Karena beberapa ciri positifnya. Lalu di Indonesia sendiri, eh, pariwisata itu bisa kita lacak jejaknya mungkin dari abad ke-20, tepatnya di tahun 1910, yang ditandai dengan dibentuknya Badan Pariwisata Belanda di Batavia, VTV ya, Vereniging Toeristenverkeer. Jadi sebuah badan pariwisata yang dibentuk oleh pemerintah Belanda saat itu. Jadi kita masih dijajah oleh Belanda. Jadi fungsi lembaga ini pada saat itu bertindak dia sebagai tour operator ataupun tour agent yang secara gencar mempromosikan Indonesia, khususnya itu Jawa, dan di belakangan juga mempromosikan Bali. Selanjutnya, di tahun 1928, kemudian dibentuklah NITUR, Nederland Indische Tourist Bureau. Jadi lembaga ini dibentuk untuk melayani pelayaran yang menghubungkan Batavia, Surabaya, Bali, dan Makassar. Selanjutnya di tahun 1946 kemudian dibentuk HONET, Hotel National and Tourism. Nah, jadi sebuah badan yang diberikan tugas untuk, jadi di tahun 1946 ini adalah setahun setelah Indonesia merdeka, jadi pemerintah yang berdaulat pada waktu itu mendirikan HONET, di mana HONET ini diberikan tugas dan wewenang untuk menghidupkan kembali pariwisata ya pasca peperangan untuk kemerdekaan itu, dan juga menangani perusahaan-perusahaan Belanda yang sudah mulai ditinggalkan karena tahun 45 Indonesia juga sudah merdeka. Nah, kemudian di tahun 1955 didirikanlah NATO dan YTI namanya, Yayasan Turisme Indonesia. Jadi kedua lembaga inilah yang kemudian dengan usaha yang sangat keras berhasil mengangkat pariwisata Indonesia. Sehingga waktu itu ada apa namanya istilah yang ngetren ya, yang sempat viral ya waktu itu dengan istilah demam pariwisata. Jadi demam pariwisata itu berlangsung selama beberapa tahun. Nah, kemudian istilah pariwisata sendiri sebetulnya baru dikenal ya di tahun 1958. Ini saat diadakannya Musyawarah Nasional Turisme 2 di Tetes, Jawa Timur. Jadi pariwisata itu diartikan sebagai international tourism. Jadi wisatawan yang kita sekarang sebut itu adalah wisatawan mancanegara. Itu
Di tahun 58 disebut dengan international tourism. Sedangkan wisatawan Nusantaranya, domestic tourism, itu di tahun 58 disebut ya dengan istilah Dharma Wisata. Nah, lalu kita lanjutkan pembahasan kita tentang ciri-ciri sosiologis pariwisata. Jadi John Urey di tahun 90 menyebutkan bahwa pariwisata mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pariwisata itu adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang. Jadi perjalanan wisata itu bukanlah satu kewajiban dan umumnya dilakukan pada seseorang ketika dia bebas dari rutinitas pekerjaannya. Itu misalnya saat mereka cuti ya atau libur. Itu disebut aktivitas bersantai. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, berwisata itu identik dengan berlibur ke daerah lain. Ya. Jadi perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain itu berkembang, kemudian pengertian berwisata itu. Berlibur di daerah lain atau memanfaatkan waktu luang dengan melakukan perjalanan wisata. Nah, itu yang kemudian dalam perkembangannya orang berwisata itu. Nah, dewasa ini perpindahan itu merupakan salah satu ciri dan menjadi satu keharusan dalam kehidupan masyarakat modern. Misalnya kita lah pakai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika jenuh dengan rutinitas pekerjaan, di satu hari terasa ada keinginan untuk pergi ke satu tempat untuk merelaksasi pikiran. Nah, itulah ciri-ciri khas masyarakat modern. Identik dia dengan berwisata. Lalu yang kedua, pariwisata itu mencirikan hubungan yang terjadi karena adanya pergerakan manusia. Jadi pergerakan ini juga terkait. Jadi secara otomatis ya, jadi ketika ada pergerakan manusia, jadi terkait dia dengan adanya juga pergerakan dimensi ruang dan waktu. Gerakan dan kunjungan yang bersifat sementara mempunyai sifat yang berbeda dengan perpindahan penduduk secara permanen. Ya, jadi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda dengan perpindahan penduduk seperti urbanisasi gitu misalnya. Itu berbeda dengan pariwisata. Kalau berwisata itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan relaksasi, dan itu biasanya dalam kurun waktu sebentar. Lalu yang ketiga, jika kita lihat dari sisi wisatawan, pariwisata itu adalah aktivitas yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak normal. Nah, akan tetapi ketidaknormalan itu hanya bersifat sementara. Karena pelaku pariwisata itu akan berkeinginan atau memang dituntut untuk kembali kepada situasi normal atau ke habitat asalnya. Ya. Jadi sifat orang berwisata itu adalah sementara.
Berbeda dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memang tujuannya adalah untuk menetap. Nah, dari sisi wisatawan, pariwisata itu dianggap sebagai satu kegiatan yang tidak normal. Tetapi dia akan menjadi normal ketika mereka harus kembali kepada habit mereka di awal. Yang harusnya mereka bekerja, mereka akan bekerja kembali. Yang harusnya mereka sekolah, mereka harus sekolah kembali. Jadi akan menjadi normal seperti sedia kala. Nah, yang selanjutnya, tempat atau atraksi adalah sesuatu yang diminati oleh wisatawan, yaitu tempat atau peristiwa yang tidak langsung itu berkaitan dengan pekerjaan atau penghidupan wisatawan. Jadi biasanya para wisatawan ini ingin melancong, ingin berwisata itu fantasinya pasti yang ada kaitannya dengan pekerjaan wisatawan itu sendiri. Yang selanjutnya, berwisata juga menjadi wahana sosialisasi baru. Jadi cukup banyak proporsi penduduk masyarakat modern terlihat di dalam kegiatan pariwisata. Ya. Makanya berwisata ini dianggap sebagai tempat atau wahana untuk bersosialisasi. Pergerakan-pergerakan manusia ke satu tempat sehingga menimbulkan interaksi. Nah, inilah yang disebut dengan berwisata itu disebut sebagai wahana bersosialisasi baru. Yang selanjutnya, destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan seringkali dipilih berdasarkan fantasi atau khayalan. Atau bisa juga karena image atau citra destinasi bersangkutan. Jadi fantasi dan citra ini berbentuk dan terpelihara bukan saja melalui aktivitas-aktivitas kepariwisataan, misalnya mereka melihat dari promosi itu misalnya, melainkan kesan itu juga terbangun melalui kegiatan non kepariwisataan. Misalnya dalam seminar misalnya diadakan oleh dinas-dinas pariwisata, maka ini tempat ini sepertinya bagus, layak untuk dikunjungi. Jadi image fantasi itu bukan semata-mata terbangun karena kegiatan atau aktivitas pariwisata. Bukan hanya dari promosi saja destinasi itu dikenal, akan tetapi bisa juga melalui kegiatan-kegiatan non kepariwisataan, ya, dari media massa gitu misalnya. Jadi bukan hanya dari promosi-promosi yang bersifat konvensional, tapi juga bisa dari promosi-promosi yang ada di media massa, melalui seminar, lokakarya. Bahkan kalau dilihat dari perkembangan saat ini dari media sosial pun sebetulnya banyak destinasi-destinasi yang mulai diperkenalkan. Sehingga itu akan membangun fantasi ataupun image wisatawan untuk berkunjung. Nah,
sampai di mana wilayah kajian pariwisata ini. Nah, jadi sebagai cabang dari ilmu sosial tentu harus ada batasan-batasan sejauh mana sosiologi ini mengkaji bidang pariwisata. Yang pertama, wilayah kajiannya tentu adalah wisatawan itu sendiri. Ya. Jadi bisa dilihat dari misalnya tipologi wisatawannya, bisa dilihat dari motif wisatawannya, dan sebagainya. Jadi banyak mungkin ada faktor pendorong penariknya. Terus yang kedua, juga bisa dilihat dari hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal. Jadi ketika terjadi aktivitas berwisata, jadi otomatis akan ada interaksi di situ antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Inilah bisa dilihat sebagai objek kajian dari sosiologi pariwisata. Nah, selanjutnya yang bisa dilihat juga adalah struktur dan fungsi sistem pariwisata. Jadi semua bentuk struktur yang sudah terbangun dari berbagai tahapan, fungsinya berjalan atau tidak di dalam mengatur pariwisata itu bisa menjadi wilayah kajian dari pariwisata. Nah, terus yang terakhir itu ada dampak pariwisata. Tentu di dalam kita membahas tentang pariwisata, ada dampak positif, ada dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Nah, itu juga menjadi objek kajian dari pariwisata. Sementara itu dulu di awal yang bisa saya sharing kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa semua. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi dengan melihat tipe-tipe wisatawan, motivasi berwisata, dan segala hal, citra destinasi, sehingga pembahasan tentang sosiologi pariwisata ini bisa dipahami dengan lebih mendalam. Baik, demikian untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.